Selamat datang kembali di La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan tema hari ini adalah, siapa sih yang gagal move on? Kita kan gak pernah tahu ya siapa yang gagal move on dari hidup kita. Bisa jadi orang yang kamu pikirkan, atau mungkin orang lain, atau bisa jadi orang yang kontra dengan kita. Siapa yang gagal move on dan apa penyebab mereka gagal move on dari kamu. Seperti biasa ya, aku akan bilang kalau ini adalah reading hiburan atau umum aja. Dan belum tentu bisa resonate ke semua orang. Kalau emang video ini ada di beranda YouTube kamu, bisa jadi pesannya memang buat kamu. Tapi kalau misalnya belum resonate, mungkin bisa nunggu episode selanjutnya aja atau cari video lainnya. Yuk, tanpa lama-lama lagi, seperti biasa nih ada 3 file ya. File 1, file 2, file 3. Udah aku bilang ya di episode sebelumnya, kok sekarang pakainya kartu? Karena kartu lebih praktis. Sama sih sebenarnya kristal lebih praktis juga, tapi bosen aja gitu. Yo, kristalku juga baru aja selesai dijemur dan belum diisi lagi energinya. Jadi aku anggap kristal-kristal ini ya memang pajangan aja. Ada The Devil, ada Three of Swords, ada Knight of Pentacle. Kalian bebas pilih mana aja ya. Bisa The Devil, Three of Swords, atau Knight of Pentacles. Bisa dua, The Devil, Three of Swords, dan Knight of Pentacles, atau mungkin ketiganya. Kalian bebas. Bebas ya buat milih. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya Three of Swords dan Knight of Pentacles-nya. Hai, pemilih pile nomor 1, ini bacaan kalian ya. Siapa sih sosok atau orang yang gagal move on dari kamu? Apa penyebabnya gagal move on? Dianya ya. Ada, oke. Ada Hierophant. Ini kita geser aja ya. The Devil, Hierophant. Siap. Oke. The Devil di sini, seseorang ini atau sosok ini benar-benar kayak terikat dengan kalian ya. Bisa feminin, bisa maskulin di sini ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Dan dia gagal move on karena ada sesuatu rasa yang memang sulit dijelaskan bagi dia. Dia juga pengen mengikat kamu sama dia terus. Kok agak gimana gitu ya. Ya semoga enggak ya, tapi yang jelas di sini sosok ini atau orang ini merupakan orang yang pernah deket banget sama kamu. Entah siapa yang duluan, tapi yang pasti salah satunya spiritualnya tuh lebih tinggi gitu. Spiritual di sini bukan soal keyakinan agama atau supernatural ya, tapi kayak aware-nya itu lebih tinggi gitu. Dan dulu dia juga suka meminta pendapat kamu dan deket banget lah pokoknya, sampai dia menganggap kamu itu adalah panutan. Ayo, udah ada yang inget siapa orangnya atau sosoknya? Dan si sosok ini sekarang merasa sendirian tanpa kamu, tapi dia itu denial dan berusaha untuk mengikat kamu lagi dengan dia. Cuma caranya memang kurang baik sih. Apa itu caranya? Ada King of Pentacles di sini. Dia memakai cara agak bodoh. Kenapa agak bodoh?
Karena aku bisa lihat ya di kartu ini juga, dia itu berlagak seperti singa, tapi nyatanya dia adalah keledai. Dia berlagak seperti orang berkuasa, tapi nyatanya dia hanya dimanfaatkan aja. Kesimpulannya adalah orang yang dekat dengan kamu, dan kamu adalah salah satu junjungannya atau mungkin panutannya kali ya dalam hal spiritual. Dia pengen sebenarnya sama kamu lagi, tapi caranya itu kurang baik memang. Dan dia berlagak seperti yang berkuasa, tapi nyatanya hanya kelihatan seperti keledai yang dimanfaatkan saja gitu. Berusaha sekuat singa, kayak tahan banting, susah ditusuk panah apapun. Gitu sih. Mau lanjut ya? Mau lanjut gak nih oracle-nya? Kalau gitu lanjut aja deh ya, biar nggak penasaran. Nih oracle-nya kita coba buka ya. Udah berapa episode aku nggak pakai oracle yang ini. Karena aku sendiri juga lupa belakangnya tuh apa. Ini kayaknya kartunya familiar ya. Udah sering nongol gitu, tapi saya sendiri nggak pakai. Oke, kita coba buka. Beyond Dead Life. Footprints lead to the shore of the sea. Beyond that point, no trace remains. Ya, kalian bisa baca sendiri. Oke, oracle-nya bilang kalau dia memang ada rasa iri sama kamu, jadinya dia gagal move on-nya dalam keadaan ya memang tidak baik-baik saja ya. Mungkin dia ngejauh karena merasa tidak sejalan dengan kamu, tapi dia sendiri juga butuh pembimbing atau guidelines lah gitu. Dan ada the lover and the beloved. When you move into the unknown, beyond everything, the beloved caresses you. Ini kalian bisa baca sendiri ya, harusnya sih jelas tulisannya, karena kepanjangan. Dia pergi karena merasa tidak dicintai oleh kamu lagi. Kok bisa? Kenapa dia merasa kayak gitu? Karena bagi dia ingin dicintai itu secara validasi, bukan benar-benar spiritualnya yang udah terasah. Gitu sih. Jadi kesimpulannya orang ini atau sosok ini dia gagal move on sama kamu yaitu karena dia sebenarnya masih perlu bimbingan kamu, tapi dia gengsi dan sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Jadinya berbaliklah dia menyerang kamu, padahal di dalam hatinya dia ini teriak, tapi mungkin ditawari oleh sesuatu atau orang lain pembayaran yang menggiurkan. Jadi dia berusaha untuk menguasai kamu. Itu sih. Dia ingin mendapatkan perhatian lagi dari kamu sebenarnya. Dia bukan tipe orang atau sosok yang memang bisa sendirian dalam perkembangan spiritualnya. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Halo, file 2. Ini bacaan kalian. Three of Swords. Siapa yang gagal move on dari kamu dan kenapa dia itu gagal move on? Ada
Two of Pentacles. Ada Justice. Ada Hermit. Jarang-jarang nih kartu The Hermit keluar. Oke. Dan bottom cardnya langsung ya, Wheel of Fortune. Tadi saya nggak merhatiin sih yang untuk pile pertama, tapi untuk pile 2 rasanya kayak pengen nunjukin orang ini atau sosok ini orang yang dulunya satu tim atau teman baikmu, atau mungkin memang kalian ada hubungan yang erat banget ya. Kalau tadi di file 1 itu kayak cuman deket doang, dia itu jadiin kamu panutan, terus dia ghosting, tapi dia sebenarnya juga merasa hilang arah dan mencoba buat guide kamu lagi, jadinya dia caper. Tapi di sisi lain dia juga malah jadi kayak orang kurang pinter lah untuk menggait lagi simpati atau empati orang lain. Nah, kalau di sini ini orangnya atau sosoknya memang deket banget sih sama kalian. Deketnya itu udah kayak deket hubungan erat gitu ya, bukan hanya sekadar temen doang, nggak kayak file 1 gitu kan, kayak guru atau murid gitu. Tapi ini udah lebih ke arah hubungan ya, entah asmara atau bukan. Tapi yang di sini dia gagal move on, ya balik lagi sama kayak file 1, dia gagal move on karena ya apa ya, dia merasa hidupnya itu goyah, rasa amarahnya, sakit hatinya juga tinggi. Siapakah orangnya? Kalau yang aku lihat orangnya ini sama-sama satu tempat kerja mungkin pernah, atau satu kantor. Tempat kerja kan bisa di mana aja ya. Kalau ini lebih ke kayak satu tempat yang sama. Ini bisa jadi kantor, bisa jadi emang sebenarnya kerjanya jauh, sama-sama WFH. Tapi sosok ini atau orang ini memang hubungannya udah jauh banget ya sama kalian. Kayak segala apa dituker, kayak di-sharing lah gitu. Kenapa dia begitu? Karena dia merasa dia butuh keadilan dari kalian. Dia pengen dia juga menjadi nomor 1, bukan kalian aja yang jadi nomor 1. Dia merasa tersaing sebenarnya. Padahal seharusnya kalian itu bisa bekerja sama sebagai tim. Dia merasa tersaing, dia merasa keadilan itu harus berpihak kepadanya. Kok bisa gitu? Ya karena ini balik di sini. Dia merasa kalau dia pergi dan dia menghilang, dia menjadi mode hermit gitu ya, menjadi mode pertapa, kalian atau kamu timnya nggak akan jalan. Padahal sebenarnya ya, walaupun tanpa dia, timnya udah bisa jalan juga kok. Cuman dianya aja yang merasa dia butuh keadilan, makanya nuntut kamu gitu. Nuntut dalam artian bukan langsung ya, mungkin lebih kayak manifestasi nuntut kalau kamu itu bikin dia oleng, bikin dia capek gitu. Yuk mari kita lihat ya oracle-nya. Pada intinya orang ini atau sosok ini nggak mau kesaingan sih. Serem juga ya emang. Nggak mau kesaingan, tapi pada akhirnya tuh dia merasa keadilan harus berpihak padanya. Oke, ada lagi nih. Kita lihat nanti oracle-nya ya. Oke. The human gift. Such attraction is offered by the beloved with sweetness and generosity. Yet such jealousy comes from you with so much doubt and suspicion.
Ini udah jelas ya. Kalau kataku ya, biarin aja dia yang gagal move on, kamunya jangan kepikiran juga overthinking tentang dia. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia sendiri yang milih untuk pergi dari kamu. Tapi di sisi lain, dia juga merasa kalau kamu sudah menyakiti dia. Padahal sebenarnya kebalik, dialah yang menyakiti kamu dengan seakan-akan pergi supaya biarin kalau nggak ada aku, hidupmu akan oleng. Padahal sebenarnya ya enggak juga. Kamu hanya perlu merefleksikan diri dan introspeksi diri aja. Nanti juga akan ada orang baru lagi yang menghampiri kamu. Gitu. Dan di sini ada Merciful Mother Jamal. Today you arrive with laughter to break open the jail. Nah, jelas ya di sini ya. Dan untuk sekarang ada baiknya kamu doakan saja dia supaya dia kembali sadar ya, kalau hidup itu nggak ada yang sempurna. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai pemilih file 3. Ini bacaan kalian ya. Ada Knight of Pentacles. Siapa yang gagal move on? Dan kenapa dia gagal move on? Kira-kira gitu. Oke ya. Kita kocok lagi kartunya. Oke, ada 3 cups. Ada 6 cups. Ada 9 swords. Oke. Di sini sebenarnya sudah kelihatan jelas ya. Kenapa dia gagal move on dan siapa sih orang yang gagal move on atau sosok yang gagal move on. Di sini aku lihatnya orang ini atau sosok ini memang orang yang pernah suka dengan kamu. Orang yang bisa dibilang penggemar rahasia kamu juga. Dan dia gagal move on karena dia ingin memiliki kamu. Memiliki dalam artian bukan obsesi ya, tapi lebih kayak seneng aja gitu, nggak bisa nggak bisa lihat kalau kamu tuh udah ada yang lain gitu. Orang ini mengagumi kamu dari jauh sebenarnya. Kok bisa dia kayak gitu? Karena di sini juga masih ada hubungannya dengan memori masa lalu kamu. Ini bisa jadi mantan, bisa jadi penggemar rahasia kamu, bisa jadi orang yang memang ngefans doang sama kamu. Tapi di sisi lain, orang ini atau sosok ini memang nggak pengen kamu bersama yang lain. Dan mungkin ya barangkali ada memori yang dia inget banget sama kamu. Mungkin kamu pernah ada di suatu acara bareng dia dan dia negor kamu dan kamu negor dia. Tapi bagi dia suara kamu, wajah kamu, segala sesuatu tentang kamu akan selalu dianggap spesial. Dan pada akhirnya dia jugalah yang menderita sendiri karena merasa tidak bisa memiliki kamu. Dan dia merasa tenggelam dalam lautan dalam ya. Kayak lagu apa ini? Sebentar ya, ada azan.
Aku pause dulu ya. Oke, jadi kesimpulannya, orang ini bisa jadi orang masa lalu kamu, tapi dia menjauh karena sesuatu hal. Pada akhirnya dia sendiri gagal move on. Karena mungkin bisa jadi dia melihat kamu itu sudah bersama yang lain, tapi dia nggak rela karena ada kenangan manis, kenangan indah sama kamu. Dan kalian berpisah karena salah satunya tidak setuju keluarga kalian. Jadinya dia merasa tertekan dan menderita. Gitu. Ini udah bener lagi ya. Tadi yang file 2 ini kayak eh, kayak absurd banget. File 2, file 1 tuh ini udah bener lagi kayaknya. Aku nggak tahu nih kenapa bisa begitu ya. Tapi untuk yang memang resonate, alhamdulillah ya berarti. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Nanti barangkali ada di video lain. Itu atau video selanjutnya. Sebelumnya aku belum pernah lihat kartu ini ada di episode sebelumnya ya. Terlepas dari aku pakai apa enggak kartunya. Ini juga belum. Yuk mari kita buka ya belakangnya. Seperti apa? Hand of Fatima. I can never leave you. You are my everything. Oke? Ada di sini tulisannya ya. Oke, pada intinya gini, dia merasa kamu adalah segalanya, seperti yang di kartu bilang ya. Dia masih percaya kalau kamu bisa balikan lagi sama dia. Ya nggak salah sih, dan itu sah-sah aja, karena kepercayaan kan masing-masing ya. Mungkin kamunya merasa dia nggak akan bisa kembali lagi bareng kamu atau bersama lagi sama kamu, tapi dia masih percaya kalau ini hanya sesuatu yang salah aja, bukan benar-benar ditakdirkan kalau dia berpisah dengan kamu sampai dia gagal move on. Lalu untuk kartu kedua ada ini nih. Tuh. The impossible made possible. Love creates infinite openings in the dark sky and shoulder the earth with its magnitude. Nah, di sini bisa ya. Hati manusia itu sebenarnya tahu apapun ya, tahu segalanya. Dan sebenarnya bisa juga buat manifestasi. Cuman memang perlu waktu dan situasi yang tepat. Dan kalau misalnya pikiran kita selalu dihantui dengan ketakutan, ya kita nggak akan bisa mendengarkan suara hati kita gitu. Sebenarnya ya pikiran manusia atau otak manusia itu bukan unlimited ya, tapi ada yang memang bisa mempergunakan semua kemampuan otaknya. Dan kalian bisa baca lagi ya terusannya. Oke. Jadi pada intinya dia gagal move on ya karena dia menganggap kamu adalah satu-satunya. Oleh karena itulah dia masih percaya kalau kalian akan kembali bersama, reunit lah pokoknya. Bacanya gimana ya? Reunited atau reunit. Ya, pokoknya tuh dia masih memaksakan dirinya. Gitu sih pada intinya. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 3.
Dan buat kalian yang memang masih harus berjuang dan terpaksa berpisah sementara, it's okay, nggak apa-apa. Kalau kamu percaya, dia percaya, ada kemungkinan kalian akan dipersatukan lagi. Entah kapan, di mana, hanya semesta yang tahu dan yang mengatur, termasuk Tuhan juga. Oke, aku rasa sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian bisa cek link IG di atas atau di kolom deskripsi ya. See you again. Dadah.